Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, kembali lagi bersama saya Bapak Ahmad Faisal. Tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur, baik itu pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Anak-anak sekalian, Bapak rasa kalian sudah memahami apa itu pengertian teks prosedur? Ya, karena sebetulnya kita sering melaksanakan atau menggunakan teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya teks prosedur ini untuk memberikan petunjuk agar seorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Nah, apa sih Pak sebenarnya pengertian teks prosedur ini? Nah, pengertiannya adalah teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisikan instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya terdapat langkah-langkah ya anak-anak sekalian di dalam teks prosedur ini. Langkah awal sampai di langkah terakhirnya. Nah, kemudian tujuannya apa Pak teks prosedur? Nah, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk, menjelaskan atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Contohnya, ketika kalian mau memberi tahu atau memberi petunjuk cara menggunakan komputer yang baik atau cara mencuci tangan yang baik. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari teks prosedur. Nah, fungsi teks prosedur adalah untuk menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar, sehingga nanti pembaca atau pendengarnya tidak bingung untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Contohnya ketika dia mau memasak, itu harus dijelaskan bagaimana langkah-langkah tahapnya dari awal hingga akhir. Nah, itu adalah fungsi dari sebuah teks prosedur. Nah, selanjutnya adalah jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur untuk membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur untuk memainkan sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya teks prosedur membuat sesuatu. Misalkan kita membuat layangan, maka kita harus membuat tahapan dari awal, dari bahannya, kemudian langkah-langkahnya untuk membuat atau merangkai sebuah layangan. Ataupun ketika kita menonton televisi acara demo memasak, maka kita harus menjelaskan bahannya serta langkah-langkahnya apa saja dibutuhkan untuk misalkan membuat soto Makassar. Nah, yang kedua ini teks prosedur memainkan alat. Contohnya bagaimana sih cara bermain seruling atau saluang. Nah, itu akan dibahas tahap-tahapannya. Kemudian contoh lagi bagaimana cara bermain gamelan, ya, itu akan dibahas juga langkah-langkahnya. Nah, kemudian yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya digunakan untuk tari-tarian. Bagaimana sih melakukan tari poco-poco? Kemudian bagaimana cara menarik uang di ATM atau anjungan tunai mandiri. Nah, jadi seperti itu. Teks prosedur dibedakan menjadi 3 macam. Selanjutnya ini adalah contoh dari teks prosedur secara tulisan. Ya, bisa dibaca di buku paket halaman 84. Cara membuat ramuan tradisional untuk menghilangkan insomnia atau tidak bisa tidur. Di sini disebutkan bahan-bahannya, kemudian langkah atau cara pembuatannya seperti apa.
Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Oke, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.